ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu April, di pelajaran Seni Budaya ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menggambar ya. Tapi sebelum itu, Bu April ingatkan, dibuka dulu buku catatannya supaya kalian bisa mencatat. Karena apa? Jika kalian mencatat, pasti ingatan kalian tentang pelajaran akan lebih melekat lebih lama gitu ya. Oke, kemudian saya mau ngingetin, jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah saya berikan ya. Tugasnya kalau misalnya kalian ketinggalan, bisa dicek di Google Classroom-nya. Oke, lanjut. Kita akan belajar menggambar. Oke, minggu lalu, yang lalu-lalu kan kita sudah belajar mengenai apa itu seni rupa, apa itu unsur-unsurnya apa aja, prinsipnya apa aja. Nah, masih ingat kan ya, prinsip ada berapa? Ya, ada yang kesatuan, ada yang keseimbangan, komposisi, proporsi, dan lain-lain. Itu ya, jangan lupa. Terus yang unsur, nah ada titik, ada garis, ada bidang, ada bentuk, ada ruang, terus ada volume, ada warna, ada tekstur, ada apa lagi tuh terakhir? Gelap terang, ya kan? Nah, itu jangan lupa. Nah, pelajaran-pelajaran yang tadi, yang sudah lalu-lalu, hal tersebut akan berguna di pelajaran yang sekarang, yaitu tentang menggambar. Gitu. Oke, apa sih menggambar itu? Oke, nah di sini ada gambar. Pernah kan pasti ya kalian melakukan kegiatan ini, entah hanya sekedar coret-coret, entah hanya sekedar bikin lambang lope, gitu ya kan? Atau hanya sekedar bikin doodle aja gitu. Nah, nggak apa-apa, itu namanya kegiatan menggambar. Nah, kalau dibahasakan gimana sih menggambar itu? Oke, menurut Avandi, dalam Saiful Haq 2008, titik 2 itu mungkin halaman 2 itu, menggambar dan melukis merupakan perwujudan bayangan angan-angan ataupun suatu pernyataan perasaan atau ekspresi dan pikiran yang diinginkan. Perwujudan tersebut dapat berupa tiruan objek ataupun fantasi yang lengkap dengan garis, bidang, warna, dan tekstur dengan sederhana. Nah, kata Avandi gitu. Tahu nggak Avandi itu siapa sih? Ada yang tahu? Ya, betul. Jadi Avandi itu adalah maestro lukis Indonesia ya, yang terkenal. Dia udah kemana-mana itu karyanya. Jadi karyanya itu dia ke karya ekspresif gitu, yang hanya kalau misalnya orang awam ngeliat, oh itu abstrak gitu. Enggak, sebenarnya itu bukan abstrak lukisannya dia, tapi lukisannya itu adalah ekspresif. Ya, bedanya lukisan abstrak sama ekspresif apa sih Bu gitu? Kan sama-sama nih, kalau kita ngeliat gambarnya gitu Bu, nggak jelas, aut-autan gitu. Oke, jadi kalau bedanya abstrak itu kita nggak bisa ngelihat objek di dalam situ gitu. Tapi kalau yang ekspresif, walaupun aut-autan, kita bisa ngeliat, oh ini bentuknya bentuk ayam, oh ini bentuknya bentuk matahari gitu ya. Itu yang namanya gambar ekspresif. Dan biasanya gambar ekspresif itu hanya diselesaikan dalam waktu 1 hari. Karena kalau misalnya kita tunggu-tunggu lagi, mana tahu ekspresinya besok kan sudah beda, ya kan? Emosi yang ada di dalam diri kita kan pasti udah beda gitu. Itu yang namanya ekspresi. Oke, jadi kita bahas sedikit ya tadi tentang Avandi gitu. Tadi kata dia, saya ulangin, menggambar adalah menggambar atau melukis merupakan perwujudan bayangan angan-angan. Nah, maksudnya perwujudan bayangan angan-angan itu apa? Kamu punya angan-angan, kamu punya imajinasi, kemudian kamu wujudkan. Melalui apa? Melalui goresan-goresan pensil di atas kertas mungkin ya, atau mungkin goresan-goresan tinta di atas kanvas gitu ya. Itu. Nah, kalau menggambar itu wujudnya dapat berupa tiruan objek. Misalnya kamu meniru objek bunga, kamu gambar bunga, atau kamu meniru objek manusia gitu, kamu gambar misalnya jadi kartun atau anime kayak gitu ya. Nah, lengkap dengan garis, bidang, warna, dan tekstur dengan sederhana. Nah, itu yang namanya menggambar. Sederhana ya, intinya sederhana. Kalau misalnya sudah yang kompleks gitu, ada catnya, ada tekniknya, ada apa, itu nanti masuknya ke dalam melukis gitu. Paham ya sampai sini maksudnya menggambar? Oke, lanjut.
Oke, jenis-jenis menggambar ada apa aja? Ada banyak nih. Yang pertama menggambar bentuk. Nah, kalau menggambar bentuk ya bentuk-bentuk biasa aja, kayak misalnya kalian menggambar bentuk hewan, menggambar bentuk tumbuhan, atau kalian menggambar bentuk buah-buahan, nah itu atau benda-benda lah ya, manusia gitu. Pokoknya itu yang namanya menggambar bentuk, hanya bentuk-bentuk gitu. Ada juga yang namanya menggambar konstruktif atau gambar teknik. Pernah dengar? Ya, betul. Nah, gambar teknik itu biasanya dilakukan oleh arsitek-arsitek gitu ya. Misalnya dia mau merancang sebuah bangunan gitu, maka dia bikin dulu namanya cetak birunya gitu. Nah, itu namanya gambar konstruktif ya. Terus ada lagi yang namanya menggambar ekspresif. Nah, kalau menggambar ekspresif itu apa? Ya udah, kalian bebas aja menggambar apa aja yang ada di dalam pikiran kalian ekspresikan gitu. Misalnya ada kalian lagi senang, kalian bikin cewek lagi ekspresi bahagia gitu, atau kalian iseng aja doodling. Nah, itu namanya menggambar ekspresif. Kemudian menggambar suasana. Berarti kalau suasana itu artinya adalah gambar pemandangan ya. Pemandangan itu bisa aja pemandangan alam bebas, misalnya gunung, pemandangan hutan, sungai, dan lain-lain. Atau bisa juga suasana. Suasana itu macam-macam juga, misalnya suasana pasar, suasana jalan perkotaan, atau suasana di dalam kelas, atau dalam ruangan kalian. Itu namanya menggambar suasana. Kemudian ada yang namanya menggambar ilustrasi. Apa sih menggambar ilustrasi itu? Gitu. Nah, biasanya kalau gambar ilustrasi ini digunakan untuk menjelaskan sebuah kalimat atau teks. Misalnya kalau kalian melihat di buku pelajaran gitu kan, di buku pelajaran ceritanya bercerita tentang apa ya, saya bingung. Oh ya, misalnya kayak tadi Seniman Affandi gitu kan. Seniman Affandi adalah seorang pelukis maestro terkenal. Dia tinggal misalnya di Yogyakarta, lalalalalalala. Nah, nanti di situ ada gambarnya tuh, ada fotonya. Nah, itu adalah salah satu contoh ilustrasi. Gambar ilustrasi, jadi menjelaskan tulisan gitu. Kenapa harus dijelaskan? Karena kalau hanya tulisan doang kan biasanya kalian nggak kepikiran ya kan, nggak kebayang gitu kan. Affandi kayak gimana sih mukanya gitu kan? Kalau nggak ada gambar nggak tahu gitu. Atau misalnya ada cover buku gitu. Misalnya buku seni budaya. Nah, di situ nanti ada kayak gambar orang lagi nari, orang lagi melukis, atau ada gambar lukisan gitu. Atau kalian lagi baca-baca novel gitu, misalnya novel Dilan ya kan. Novel Dilan misalnya kan di dalamnya kayak ada gambar-gambarnya si Pidi Baik itu ya kan. Misalnya si Dilan lagi sama Milea gitu kan, nanti itu ada gambarnya. Nah, itu namanya gambar ilustrasi. Sampai sini paham? Paham, insya Allah ya. Kalau belum paham, bisa di playback videonya atau ditanyakan ke Bu Afril. Lanjut ya. Oke. Objek menggambar bentuk tuh apa aja? Coba ditebak sama kalian. Coba? Iya, betul. Ada makhluk hidup, ada yang namanya benda mati. Nah, objeknya ini kalau yang makhluk hidup udah pasti ya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau yang benda mati itu ada alam dan benda gitu maksudnya ya. Alam tuh ya misalnya ya kayak pegunungan atau benda-benda alam tuh, misalnya kalian bikin galaksi kayak gitu, itu kan juga benda alam ya kan. Nah, benda alam itu juga maksudnya alam gitu. Kalau benda ya misalnya benda-benda yang mati gitu, misalnya kayak tadi saya udah contohin kayak buah-buahan, kayak kalian gambar lemari, kalian gambar kursi, kalian gambar apapun lah yang benda mati, itu namanya benda. Paham ya sampai sini? Jadi objek menggambar dibagi berapa? Ada 2, yaitu benda hidup, makhluk hidup, dan benda mati. Oke ya, paham? Insya Allah mudah ya dipahami ya, mudah-mudahan. Mohon maaf kalau saya kebelit-belit nih ngomongnya. Oke, lanjut. Nah, oke. Tahapan menggambar tuh apa aja sih? Oke, saya mau gambar Bu, tapi tahapannya kayak gimana sih? Saya mau tahu gitu, karena saya mau bisa gitu. Oke, boleh. Oke, yang pertama adalah
menyiapkan alat dan bahan. Kalian siapin tuh alat dan bahannya apa aja kalau mau gambar. Misalnya kertas gambar, pensil, penghapus, ya itu kalian siapin gitu. Atau misalnya mau lebih bagus kasih warna gitu boleh. Kemudian mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Nah, kalian harus tahu bentuk dasarnya. Misal, kalau misalnya kalian gambar gelas gitu atau mug ya, kalian harus tahu mug itu bentuk dasarnya apa. Misalnya persegi panjang atau persegi aja. Atau kalian mau buat bola gitu ya. Bola kan pasti bentuk dasarnya kan lingkaran gitu kan. Atau kalian mau bikin hewan gitu, misalnya bikin ayam, bentuk dasarnya kayak gimana, kalian cari-cari di Google, banyak gitu ya. Ini contohnya mungkin kayak gini, ada di bagian kepalanya bulat, di bagian badannya oval gitu, kemudian baru dari lingkaran kepala sama badannya disambungin jadinya leher gitu, dan seterusnya. Itu adalah mengetahui bentuk dasar. Nanti kalau sudah tahu bentuk dasarnya, barulah kalian bentuk gitu. Paham ya sampai sini ya? Ya, lanjut. Oke, mengetahui bagian-bagian dari objek referensi gambar. Maksudnya itu kalian punya referensi bagian-bagiannya itu ada apa? Misalnya kalau kepala ayam tadi ya, ayam ada kepalanya, ya kan? Kemudian ada lehernya. Terus ada badannya, ada sayapnya, ada buntutnya, ada kakinya. Nah, itu. Kemudian kalau sudah dibikin tuh yang saya bilang tadi, udah dibikin kerangka-kerangkanya, disambung-sambungin tuh bentuknya. Kemudian baru deh kalian tambahkan detail di situ, disusun, disambung-sambungin bagian-bagian gambar menjadi gambar yang utuh, kayak gitu maksudnya. Kemudian setelah sudah ada detailnya, baru deh kalian misalnya nambahin gelap terang. Supaya apa? Supaya gambarnya ada dimensinya dan terlihat lebih hidup gitu. Caranya gimana kita menambahkan dimensi? Ada yang namanya diarsir kalau pakai pensil gitu. Sama kalau misalnya kalau pakai warna, ditimpa pakai warna yang lebih gelap gitu. Kalau warnanya cahayanya terang, berarti warnanya lebih ke warna yang terang, misalnya dicampur dengan warna-warna yang lebih muda gitu ya. Itu tahapan menggambarnya. Oke, kemudian setelah kalian kasih hitam putih dimensinya, diarsir dengan sedemikian rupa jadi gambarnya kelihatannya kayak 3 dimensi gitu, jangan lupa dikasih background, ya kan, latar belakang atau background gitu. Gunanya biar apa? Supaya tidak flat gambarnya dan ada dimensi ruangnya di belakang. Nggak harus yang yang heboh-heboh gitu ya, latar belakangnya simpel aja. Yang penting kesannya tuh supaya gambarnya tuh nggak melayang gitu. Kalau bisa dikasih alasnya gitu ya, kasih bayangannya gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke teknik dalam menggambar, yaitu menggunakan teknik arsir. Ada yang pernah mencoba menggambar dengan teknik arsir? Atau ada yang belum tahu? Oke, sekarang kita bahas ya. Oke, pernah lihat gambar ini? Iya ya. Jadi kalau gambar ini dia dibikinnya pakai pensil ya. Pakai pensil, kemudian dimensinya supaya bisa kelihatan 3D kayak gini, dia pakai teknik arsir. Yang mana sih yang arsir itu? Coba kalian perhatikan garis-garis di sini ya. Ini kan ada garis-garis ya nih yang panjang-panjang ini gitu. Nah, di arsir ini makin tempat yang nyelip-nyelip atau tempat yang cahayanya kurang, dia dibikin lebih gelap nih kayak gini ya kan. Nih, ini kan di bawahnya jari tengah ya kan. Jadi dibikin gelap gitu kan bayangan. Nih kayak kalau misalnya tangan saya gitu kan, ada bayangannya ya kan nih. Tuh, ini kan lebih gelap kan jadinya nih. Gitu, dibikinnya lebih gelap. Jadinya seperti ini nih. Ya. Tuh. Oke. Lanjut ya. Jadi apa itu arsir? Nah, kalau di sini pengertiannya adalah
teknik menggambar yang dilakukan dengan cara merepetisikan atau mengulang-ulang goresan. Goresan apa? Goresan pensil pada suatu bidang kosong sehingga sebuah gambar menjadi lebih menarik dan terlihat hidup. Jadi goresannya diulang-ulang gitu. Boleh pakai pensil, boleh pakai pensil warna gitu ya, atau pakai pulpen juga bisa gitu kalau kalian sudah ahli. Nah, nanti makin gelap bayangannya, maka diarsirnya berulang-ulang gitu. Paham sampai sini? Insya Allah dipahami ya. Nah, kemudian jenis arsir ada apa aja? Yang pertama ada yang searah. Nih contohnya di gambar ini ya. Kalau searah berarti ya udah nih searah aja, satu garis gitu. Lurus, 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 lurus. Nah, itu yang namanya searah. Yang kedua ada apa? Yang kedua ada yang silang gitu ya. Kalau misalnya yang arsir searah itu kan dia cuma lurus-lurus aja. Kalau yang silang berarti lurus, 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 terus disilang cek gitu, dikasih garis cek, 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 gitu. Jadinya kayak gini nih. Di lurus, lurus, lurus. Ini ada garis yang mendatarnya gitu. Jadi dua garis yang digunakan. Vertikal sama vertikal, yang garis vertikal dan garis horizontal, atau boleh juga miring, diagonal gitu ya. Ini contohnya seperti ini, bisa dilihat ya. Kemudian ada lagi yang arsir kontur. Kalau arsir kontur berarti mengikuti kontur dari sebuah benda. Maksudnya kontur itu adalah permukaannya gitu. Kalau misalnya cembung berarti arsirnya dibikin melengkung. Permukaannya cembung dibikin melengkung. Kalau permukaannya datar berarti garisnya lurus gitu, atau cembung tapi nggak terlalu melengkung gitu ya. Ya, ini contohnya kayak gini nih ya, arsir kontur. Jadi mengikuti kontur. Misalnya tangan ini kan bentuknya kan melingkar ya, gitu nih, melingkar. Nah, jadi dibikinnya dia sesuai dengan bentuknya, konturnya gitu, permukaannya cembung ya kan. Kalau tangan, apalagi tangan saya ini gendut ya kan, nah bikin cembung nih gitu. Itu yang namanya arsir kontur. Kemudian ada yang namanya arsir acak. Ya udah, kalau arsir acak itu ya udah kalian urak-urak aja gitu. Urak-urak, mana yang lebih gelap berarti urak-uraknya lebih banyak. Kalau misalnya yang arsirnya lebih terang berarti urak-uraknya dikit nih, kayak gini ya kan. Nih kesini kan urak-uraknya banyak nih ya kan, makin tebal. Terus kesini urak-uraknya makin sedikit. Nah, itu namanya arsir acak. Kemudian, ada yang namanya arsir titik-titik atau stippling gitu ya. Jadi ya sama aja sebenarnya konsepnya. Cuman kalau titik-titik berarti makin dia gelap tempatnya, berarti titik-titiknya makin rapet. Aduh, capek dah tuh. Nah, harus sabar ya gitu. Jadi harus sabar gitu. Sama aja konsepnya ya. Kayak tadi yang saya bilang, kalau tempatnya gelap berarti titiknya rapet gitu. Makin terang. Kalau makin gelap, titik-titiknya makin rapet. Kalau misalnya cahayanya makin terang, titik-titiknya makin jarang-jarang kayak gini kan. Di sebelah sini rapet titiknya, terus sampai di sini nih ya kan, titik-titiknya makin dikit gitu. Nah, yang perlu kalian ketahui ketika kalian sudah memilih satu jenis arsir, kalian harus bahasanya tuh, kalau terus-menerusan pakai itu tuh namanya, saya lupa tuh bahasa bagusnya tuh, bahasa kerennya, harus konsisten. Nah, kalian harus konsisten. Kalau pakai arsir searah ya searah aja. Jangan nanti kalian pakai pakai yang kontur, terus ntar ada yang pakai yang acak di sebelah mananya, terus ntar di sebelah mananya lagi pakai yang titik-titik. Wah, nanti gambarnya jadi kurang bagus gitu. Tapi kalau mau dicoba ya silahkan, kalau kalian penasaran ya. Nggak apa-apa, belajar itu kan kita emang harus terus mencoba, jangan lelah mencoba ya kan. Harus membuat eksperimen supaya nantinya ketika kalian sudah melakukan eksperimen, kalian tahu tuh, wah
kayak gini nih style saya gitu, saya lebih nyaman pakai yang ini misalnya, atau saya lebih enak pakai yang ini nih tekniknya, misalnya saya lebih suka pakai yang arsir yang searah karena lebih gampang, lebih enak gitu. Atau saya nggak suka yang searah, saya enak yang acak aja nih gitu. Itu nanti akan jadinya kalian punya style sendiri-sendiri, enaknya yang mana, nyamannya yang mana. Dan asal kalian tahu, setiap orang itu goresannya pasti beda-beda. Jadi kalau misalnya kalian menggambar gitu ya, kalian menggambar terus minta dibikinin sama orang lain, itu pasti ketahuan gitu ya, ketahuan nih gambarnya ini nih, goresannya ini nih gitu. Pasti beda tiap orang-orang. Karena kenapa? Karena gambar itu sebenarnya adalah jiwa dari seseorang tersebut gitu. Goresan-goresan tersebut merupakan jiwa dari orang tersebut gitu. Kita bisa melihat nih kadang kita bisa melihat watak seseorang itu dari goresannya loh kadang-kadang. Misalnya orang ini kalau misalnya ngegores langsung tebel-tebel, langsung aja zrut tebel gitu. Kalau gambar kan ada tuh misalnya ada orang yang diteken gitu. Nah biasanya tuh orang yang kayak gitu wataknya orangnya tegas gitu ya. Kalau misalnya yang goresannya tipis-tipis, halus-halus tuh biasanya orangnya halus, sabar, telaten gitu. Nah itu adalah sekilas tentang garis dan tentang gambar gitu ya. Nah oke. Nah nanti Bu, saya biasanya kalau habis mengarsir saya gosok-gosok Bu pakai tisu atau pakai cotton bud atau pakai jari, itu boleh nggak sih Bu? Itu namanya apa? Oh tentu saja boleh, itu namanya adalah dusel. Nama tekniknya adalah dusel. Yang kalian habis diarsir terus digosok-gosok tuh namanya teknik dusel. Boleh nggak sih dipakai? Boleh, cuman saya sebenarnya boleh sih kalau misalnya kalian gambarnya bisa rapih, bisa halus tuh boleh. Cuman biasanya kalau anak-anak nih bikinnya nih, ntar nih habis duselnya nih nggak jelas nih, misalnya pakai tangan gitu, ntar malah berantakan kemana-mana, malah item-item semua gambarnya gitu, malah tangannya jadi hitam semua gitu. Jadi ya terserah, bebas aja, kan saya bilang eksplorasi sedemikian rupa sehingga kalian bisa menemukan style kalian enaknya kayak gimana gitu ya. Mau pakai dusel boleh, yang penting bikinnya rapih gitu. Itu aja dari saya. Terus ada lagi nggak? Oke, sekarang kita akan latihan mengarsir. Oke ya, apa aja sih yang dibutuhin alat dan bahannya? Oke, gini ya. Karena ini lagi pandemi, kita dilarang buat kemana-mana, jadi gunakan yang ada di rumah kalian ya. Nggak usah maksain kalian pergi-pergi kemana-mana, nggak usah ya. Gunakan yang ada di rumah ya. Pertama, bahan. Oke, bahan itu apa aja? Pertama, saya mau sebenarnya bagusnya pakai kertas gambar. Kalau kalian nggak punya kertas gambar, nggak usah maksain minta ke mama, nggak usah maksain minta ke papa. Pakai kertas yang ada di rumah. Ingetin ya, pakai kertas yang ada di rumah. Kalau adanya kertas HVS, boleh silahkan dipakai. Atau adanya kertas garis-garis yang di buku kalian cabut tengah, nggak apa-apa. Nggak usah dicabut juga nggak apa-apa. Pakai aja yang ada, gitu ya. Kemudian alatnya pakai pensil dan penghapus tuh boleh, pakai pensil warna atau krayon ya terserah, bebasnya kalian, yang punyanya yang mana. Saya tidak memaksakan kalian untuk membeli ya. Kalau adanya pensil boleh pakai pensil aja ya. Bu, saya mau pakai pensil warna biar berwarna, silahkan. Bu, saya punyanya krayon, silahkan. Bu, saya punya cat air, ya monggo gitu. Kalau bisa, saya bebasin. Silahkan kalian bereksplorasi. Mantap. Oke, nah sebelum itu saya mau jelasin apa sih bedanya alat dan bahan. Ada yang tahu nggak? Oke ya, kalau alat itu biasanya dia kalau dipakai nggak sekali habis, masih bisa dipakai buat besoknya gitu. Itu namanya alat. Kalau bahan dipakai langsung habis, maksudnya kalau buat udah gambar satu ya udah paling ya baliknya gitu kan. Tapi kan nggak mungkin kita gambar bolak-balik kan, karena kan
buat ngarsir aja pasti udah ada mendung-mendung kan belakangnya gitu. Oke, itu bahan. Oke, lanjut. Nah, kita mau gambar apa sih? Kita gambar yang simpel-simpel aja, karena ya lagi pandemi gini ya, saya mah gak berharap banyak, tapi saya berharapnya kalian niat aja buat ngerjain gitu ya. Contohnya kayak apa? Ini nih, kita mau bikin mencoba menggambar tangan dengan teknik arsir yang simpel-simpel aja gitu ya. Tuh ya, ini contoh-contohnya, cara membuatnya silahkan disimak. Pertama siapin alat bahan, kalau udah ada, terus kita ceplak tangan kita kayak gitu ya. Nah, kalau sudah dirapiin, boleh ditebelin ya. Nah, abis itu kita bikin garis. Garisnya ini boleh pakai penggaris atau langsung aja boleh, tapi yang di bagian tangannya, gambar tangan, kita bikin melengkung. Di luar gambar tangan, kita bikinnya lurus. Seperti contoh ini ya. Sesuaikan lengkungannya, disesuaikan sampai bawah. Nah, kemudian apabila sudah selesai semua dibikin garis-garis, sekarang kita memulai untuk mengarsir. Nah, ini saya bikinin nomor-nomornya supaya kalian mudah. Jadi nomor 1 itu arsirnya tipis banget. Lanjut nomor 2 agak gelap, nomor 3 lebih gelap, 4 lebih gelap. Nah, yang nomor 4 ini kita taruhnya di bagian luar tangan. Kita gunakan nomor yang paling gelap, yaitu nomor 4. Kita kelilingin. Kalau nomor 4-nya udah, sekarang yang nomor 3. Berarti dia agak lebih terang sedikit ya. Tuh, dilanjut terus. Ini harus sabar ya, harus telaten. Kalau capek, pegel, istirahat dulu, nggak apa-apa. Oke ya, ada sedikit tips dari saya. Enaknya tuh ngarsirnya per garis, jadi kalian nggak terasa begitu capek gitu. Dikit-dikit dari yang paling gelap ke nomor 3, habis itu nomor 2, nomor 1 gitu. Jadi nggak capek dan kelihatan perpindahan warnanya ya. Nih bisa diperhatikan ya di gambar yang ini nih. Oke, untuk bagian dalam tangannya kita arsirnya mengikuti garis ya. Kalau garisnya melengkung, berarti kita mengarsirnya ikut melengkung supaya terjadi dimensi nanti di sana. Dan mulainya nggak usah dari nomor yang 4, langsung dari nomor 3, nomor 2, nomor 1 gitu ya. Karena yang gelap kan udah tadi, yang di bawahnya tuh, yang di luarnya. Ya, ngarsirnya diinget ya, ngikutin lengkungan garisnya. Oke ya, diperhatikan cara mengarsirnya ya. Melengkung mengikuti garis. Kalau capek istirahat, gak usah buru-buru, tenang aja. Oke. Tuh kan hasilnya jadi seperti 3 dimensi kan ya. Bisa dilihat ya. Gampang ya ternyata ya ngarsir itu. Kalau udah selesai, kira-kira arsirnya udah selesai, boleh ditebelin garis-garis yang melengkung-melengkung tadi. Gitu. Selesai deh, kasih nama kalian jangan lupa.
Sudah ditonton? Ada pertanyaan? Bu, saya nggak mau gambar tangan, saya mau bikin yang lain. Boleh banget. Saya suka kalau kalian berani eksplorasi. Nggak usah takut gambar kalian jelek. Saya nggak nilai jelek bagusnya. Saya nilai bener apa enggak pakai tekniknya, gitu. Pertama kali kalian pasti bikin kurang bagus, yakin saya nggak apa-apa. Namanya kita belajar. Kalau langsung bagus, langsung bisa, ngapain belajar? Ya kan? Bener kan? Tuh, nggak usah bilang, Bu saya nggak bisa, Bu saya nggak bisa, Bu saya jelek gambarnya. Enggak. Kalian harus hargai diri kalian sendiri, tanamkan ke diri kalian kalau karya kalian itu bagus. Ya, gimana orang lain ingin menghargai karya kalian kalau kalian sendiri nggak pede sama apa yang kalian buat itu. Kalian harus pede sama yang kalian bikin dulu, baru kalian bisa menghargai orang lain. Itu kuncinya, gitu ya. Saya nggak bakal bilang ini jelek nih, enggak. Kalian udah niat bikinnya dengan sesuai dengan prosedur aja, kayak saya udah senang banget. Saya nggak berharap banyak. Dan yang penting kalian buatnya sesuai dengan prosedur gitu. Kalau kalian bikin sesuai dengan prosedur, bikinnya niat, insya Allah gambarnya bagus. Oke? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Boleh di WA aja, Japri, atau di grup, bebas ya. Kemudian kalau sudah selesai gambarnya, ngumpulinnya gimana? Ngumpulinnya di-upload di Google Classroom. Nanti saya bikin classwork di situ, classwork tentang yang ini menggambar. Kalian upload, apa aja yang di-upload? Yang pertama, satu, gambar kalian yang udah jadi itu, gambar tangan, atau gambar yang mana gitu ya. Terus yang kedua, foto kalian lagi selfie atau sambil megang itu karya kalian gitu. Supaya saya tahu kalau gambar kalian itu kalian yang bikin. Ya, entah prosesnya bagaimana, saya percaya kalian pasti kalian yang bikin, bukan nyomot dari internet ya. Gitu. Nanti di-upload sesuai dengan judul classworknya. Misalnya classworknya adalah menggambar gitu ya. Nanti di situ kalian upload di situ ya. Kalau sudah selesai, tulis mark as done atau serahkan. Nah, nanti saya akan nilai satu persatu. Tuh, apa aja yang dinilai? Pertama, kerapihan, ketepatan waktu pengumpulan, terus akhirnya, terus apalagi ya? Itulah proporsi tuh. Pokoknya diingat-ingat sama yang unsur sama prinsip kemarin tuh. Kalau unsur dan prinsip yang kemarin digunakan sama kalian, insya Allah nilainya bagus. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Sampai jumpa. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!